Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat-zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan pembicaraan kita yang sudah lama kita tunda, yaitu pembicaraan di bidang tasawuf, karena kita membicarakan beberapa bidang lain seperti sejarah Rasulullah dan juga ada beberapa video tentang ilmu fikih. Dan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pembicaraan kita di bidang ilmu tasawuf yang dikehendakinya dengan perkenalan yang nyata. Nah, jadi kita yang dikehendaki perkenalan kepada Allah Ta'ala itu perkenalan yang nyata. Artinya kada yang sebatas hanya pemandiran, sebatas hanya pengetahuan dan dapat dirasai kelezatannya. Nah, kayak apa? Supaya juga dapat dirasakan kelezatan, kenikmatan dalam perkenalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka yang dinamakan orang-orang ahli syuhud. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang dinamai dengan nama ahli syuhud. Ada beberapa tingkatan di dalam tingkatan orang-orang ahli syuhud. Yang pertama, orang ahli syuhud tadi menghasilkan bagi mereka yaitu tajalli af'al. Nah, apabila orang ini sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hijab dan mencapai tajalli, nampak sudah af'al Allah Subhanahu wa taala itu dalam pandangan batinnya, dalam perasaan batinnya, sehingga tiada lagi hijab atas dirinya dalam merasakan dan memandang daripada af'alnya Allah Subhanahu wa taala itu. Inilah mula-mula daripada tajalli. Kemudian tajalli yang kedua didapatkannya yaitu tajalli yang artinya tajalli didapatkannya dalam pandangannya, maka nyatalah dalam hatinya itu semuaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, menghasilkan baginya itu dengan tajalli sifat. Nah, menghasilkan tajalli sifat, maka ketika seseorang itu sampai kepada tajalli sifat yang disamakan dengan makam haibah, maka jinaklah dia dengan memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan memandang akan keelokan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang syuhud tadi menghasilkan bagi mereka itu dengan sebutan tajalli zat. Nah, ketika mereka sampai kepada makam tajalli zat ini, maka panalah diri mereka dan mereka itu mengandungi mereka akan atas batin mereka itu cahaya yakin dan musyahadah dalam pandangan mereka. Hapuslah dalam pandangan mereka, panalah dalam pandangan mereka diri mereka, sehingga mereka tidak lagi memandangnya akan adanya diri mereka. Hampirnya engkau daripadanya Allah, bahwa engkau tilik bagi kehampiran Allah itu atas diri engkau. Dan seperti mana kehampiran itu juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala itu hampir sekali kepada kita. Seperti Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini salah satu ayat. Apabila hambaku menanyakan kepada engkau Muhammad
tentang aku, maka sesungguhnya aku itu adalah hampir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih hampir kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tak dapat melihatnya. Maka yang dikehendaki hampir di sini ialah hampir dalam pengertian maknawi, yaitu hampir dalam pengertian pandangan batin. Hakikat itu tiada didapat. Hakikat itu datang pada ketika tajali. Jadi ngaran hakikat itu datang pada saat tajali, baik itu tajali sifat ataupun tajali af'al ataupun tajali zat secara berjumlah. Nah, jadi datang itu secara berjumlah artinya secara menyeluruh itu kumpulan, dan sesudah itu barulah menghapasnya dan menghafalnya didapatlah dengan uraian-uraian seperti firman Allah Subhanahu wa taala itu. Maka apabila kami bacakan, ikutilah bacaannya, kemudian atas kami keterangannya. Hakikat yang sebenarnya, hakikat yang dimaksud dengan hakikat itu ialah pengetahuan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seorang arif billah. Nah, jadi hakikat itu adalah pengetahuan yang sebenarnya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang yang sudah arif billah. Pada ketika hilang dakwaan mereka atas adanya diri mereka dan memandang atas adanya segala sesuatu. Datang itu terjadi Tuhan itu atas hati mereka dengan berjumlah masih belum dapat dimengerti. Sesudah itu barulah Allah Ta'ala memberikan pengertian satu persatu dan tujuannya yang dikehendaki daripada pengetahuan yang didatangkan pada ketika Allah itu bertajalli. Seperti apa yang terjadi pada diri Al-Halaj. Dia berkata pada ketika Tuhan bertajalli kepadanya, ma bil jubbati illallah. Tiada yang di dalam jubahku melainkan Allah. Perkataan ini adalah perkataan Al-Halaj ketika itu Al-Halaj sedang dalam keadaan gaib. Ia batinnya dalam keadaan gaib. Ya, terjadi Tuhan kepadanya. Tak dapat diterima perkataannya oleh ahli syariat. Tetapi apabila telah hilang terjadi Tuhan daripadanya dan kembali ia sadar, maka perkataannya didapat diartikan satu-satu sesuai dengan syariat. Nah, jadi orang-orang yang sudah ditajalli Tuhan ini kadang-kadang akal basariah mereka itu hilang, dan saat akal basariah mereka hilang, kadang-kadang mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang di luar pengertian orang-orang syariat, bahkan perkataan-perkataan yang tidak dapat diterima oleh syariat. Tapi ketika tajalli itu sudah lenyap dari diri mereka dan mereka sadar kembali, dan sifat basariah mereka akan kembali, dan mereka berkata seperti mana perkataan-perkataan yang dapat diterima oleh syariat. Sekiranya inilah yang kami sampaikan dalam video kali ini berkaitan dengan pembicaraan di bidang tasawuf. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan sebuah perbendaharaan kita semasa kita di alam dunia dan menjadi perbendaharaan kebaikan kita sesudah kita di alam akhirat nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.